Taib. Ana ulangi lagi. Ana itu kan. Usulul fiqh paling atas. Usul fikih. Ta'rifuhu pengertiannya usulul fiqh, usul fikih yu'arrafu di ta'rif. Ta'rif itu apa? Dijelaskan. Dijabarkan pengertiannya. Bukan yu'raf. Kalau yu'raf diketahui. Ini ta'rif. Lebih mendetail daripada yu'raf. Yu'arrafu bi'tibaraini. Dita'rif dengan dua i'tibar. Al-awwalu, yang pertama, bi'tibari mufradaihi. Yang pertama dengan i'tibar dua mufradnya, dua suku katanya. Ya, dengan i'tibar dua suku katanya. Yaitu bi'tibari kalimati usul. Bacanya usulun Ustaz, bebas, tapi yang penting bisa i'rabnya. Awas, setiap bacaan antum, setiap gerakan harokat ditanya i'rabnya. Kalau bisa jelasin, antum berarti paham nahwu. Kalau nggak bisa jelasin, antum berarti ahli insting. Ya, ahli insting. Kira-kira insting bisa salah, bisa benar. Dia nggak punya pegangan. Ya, kalau punya kaidah, punya pegangan, dia bisa menjelaskan seluruh harokat yang dia gerakkan dari bacaan bahasa Arab. Bi'tibari kalimati usulin, boleh, usulun boleh. Ana baca usulin biar antum enak. Bi'tibari kalimati usulin. Jadi kalau usulun tadi apa i'rabnya? Usulun berarti apa? Majrur, dia fi mahalli jarrin alal hikayah. Usulun seperti surat Al-Kafirun. Qara'tu surata Al-Kafirun. Ya, usulun di sini apa? Alal hikayah, fi mahalli jarrin alal hikayah wa huwa mudhafun ilaih. Sama wa kalimati fiqhin atau wa kalimati fiqhun. Kalau fiqhin enak i'rabnya. Mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Selesai. Tapi kalau fiqhun i'rabnya bagaimana? Fi mahalli jarrin alal hikayah wa huwa mudhafun ilaih. Baik, fal usulu jam'u aslin. Maka usul adalah jamak dari asal. Fal usulu jam'u aslin. Usul adalah jamak dari asal. Fal usulu jam'u aslin wa huwa asl. Apa itu artinya? Aslun ma yubna alaihi ghairuhu. Ma yubna alaihi ghairuhu. Apa-apa, ma apa-apa. Dia itu apa? Isim mausul alladhi. Artinya alladhi, yang, apa-apa yang. Ma di sini apa? Ma isim mausul. Isim mausul ada macam-macam, masih ingat? Alladhi, allati. Jadi jadikan ganda atau jamak. Ada tambahnya lagi, awas. Tambah apa? Man dan ma. Ada isim mausul ma dan man. Sedangkan yang mengatakan isim mausul al adalah isim mausul ini dhaif. Baik. Ma yubna alaihi ghairuhu. Apa-apa yang dibangun, yubna dibangun, alaihi di atasnya. Awas, yubna butuh naib fa'il. Yubna fi'il majhul. Mana naib fa'ilnya? Mana naib fa'ilnya? Aid yubna butuh naib fa'il. Ghairu. Ghairu. Ini naib fa'il dari yubna. Awas. Setiap fi'il pasti punya
fa'il atau naib fa'ilnya. Pasti itu. Kalau dia majhul. Jadi jangan sampai membaca ghairihi atau ghairahu, mustahil. Baik, wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Aslun artinya apa? Apa-apa yang dibangun di atasnya selain dia. Dia asas, fondasi, dasar. Dasaran, fondasian. Ini usul. Wa min dzalika, dan dari itu contohnya ini aslul jidari aslul jidari, pokok jidar. Apa itu jidar? Dinding. Ini pondasi dinding. Aslul jidar punya pondasinya. Ya, dinding itu punya pondasi. Di bawah dinding ada pondasinya. Pondasi dinding apa? Wa huwa asasuhu. Aslul jidar adalah asasnya jidar. Asas, pondasinya, dasarannya, pokoknya. Wa huwa asasuhu. Wa aslus syajarati, dan asal syajarah, berarti asal itu bahasa Arab sebenarnya. Berasal dari apa? Aslun. Dan asal syajarah dan pokok syajarah, pondasi syajarah, pondasi pohon. Apa itu pondasi pohon? Alladzi tatafarra'u minhu aghsanuha. Alladzi, pondasi pohon adalah yang tatafarra'u, yang bercabang. Tatafarra'u fi'il mabni lil ma'lum, punya fa'il. Mana fa'il tatafarra'u? Bercabang. Bercabang apanya yang bercabang? Fa'ilnya bercabang mana? Minhu, darinya. Hu siapa? Aslun, pokoknya. Tatafarra'u minhu, yang bercabang dari pokok ini. Aghsanu, nah ini fa'ilnya. Aghsanu. Aghsan jamak dari ghusnun, cabang, ranting. Aghsan, ranting-rantingnya. Ha syajarah, pohon. Ya, yang bercabang atau tercabang darinya. Aghsanuha, ranting-rantingnya. Ya, berarti pokok dari pohon, dari situ cabang-cabang ranting akan berkembang. Baik. Wa aslu syajarati allati tatafarra'u minhu aghsanuha, dan pokok pohon yang, Allahu Akbar. Dimatiin. Tolong. Ya. Dimatiin airnya, ada yang nyalain airnya ya. Harusnya dimatiin, kan udah dimatiin sama Ustaz. Segera. Segera. Satu matiin air, satu nyalain depan. Kalau malam jangan dinyalain ya. Tadi udah dimatiin kok dinyalain lagi. Baik. Kalau malam air yang dari pondok sana, dari rumah anak, malam jangan jelek. Soalnya nanti dibuka meteran satu lagi di asrama perempuan, dibuka meteran baru, nyambang dari situ. Tadi airnya sini biar nggak jeglek. Baik. Karena satelit gede di situ. Baik, ana ulangi. Tadi mati lampu sebentar. Qala ta'ala, Allah berfirman. Qala, ini harus dijelasin dulu. Qala, dia ta'ala yang maha tinggi berkata. Qala, lafaz Allah dari awal nggak ada. Lihat, lafaz Allah dari awal tidak ada. Tetapi karena maklum yang maha tinggi adalah Allah, pasti qala ta'ala berkata dia yang maha tinggi. Siapa dia?
Pencipta bumi dan langit ini dan seisinya. Qala ta'ala, Dia yang maha tinggi berkata, berfirman, Alam tara, apakah engkau tidak melihat? Alam, apakah? Lam, tidak. Taro, engkau melihat. Apakah engkau tidak melihat? Alam taro, apakah engkau tidak melihat? Kaifa, bagaimana? Daraballahu, Allah memukul. Mathalan, untuk permisalan. Ini saya terjemahin bodoh. Daraba memukul. Mathalan, permisalan. Berarti apa artinya? Mengambil permisalan. Tapi tetap daraba memukul artinya, nggak berubah. Ya, daraba mathalan, memukul sebagai permisalan. Ini loh. Nah, mukul sama dan lebih kencang. Mengambil permisalan dengan memukul yang dituju untuk permisalannya itu maknanya lebih kuat daripada hanya mengatakan akhadha mathalan. Mengambil permisalan ini lebih lemah. Maka daraba mathalan lebih kuat maknanya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah mengambil dengan kuat permisalan? Ya. Kalimatan thayyibatan, kalimatan, satu kalimat. Awas, kalimat ya, satu kalimat thayyibah, yang baik. Ya, satu perkataan yang baik Allah permisalkan dengan apa? Kasyajaratin thayyibatin, seperti satu pohon yang baik. Ya, seperti satu pohon yang baik. Ini baiknya menyeluruh ya, kesehatannya, rohaninya semua. Sistemnya bagus, berjalan dengan sempurna pohon ini. Satu perkataan yang baik itu seperti satu pohon yang baik. Asluha thabitun. Aslu apa artinya? Pokoknya, pokok, pondasi. Ya. Ha, kembali ke syajarah. Jangan bingung. Ha itu apa sih ya? Kembali ke aqrabil madhkur. Asluha, asalnya, pokoknya, thabitun, kokoh. Thabit artinya tetap, tapi tetap dengan kokoh, kuat. Ini orangnya thabit, dia kokoh. Asluha thabitun wa far'uha, dan cabangnya, cabang pohon ini fis sama, di langit, menjulang tinggi ini pohonnya. Karena apa? Akarnya kuat, batangnya kuat, pokoknya, pondasinya kuat, maka cabangnya sampai ke langit, menjulang indah. Maka jika usul fikih seseorang kuat, cabangnya fikihnya, buahnya yaitu fikihnya akan kuat. Tapi kalau usul fikihnya lemah, fikih orang tersebut juga lemah. Baik. Ini ada di surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Apakah kau tidak melihat bagaimana Allah mengambil sebuah permisalan? Kalimatan thayyibatan, satu kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibatin, seperti satu pohon yang baik, asluha thabitun, pokoknya kokoh berdiri, wa far'uha fis sama, dan cabangnya ada di langit. Surat Ibrahim ayat 24. Selesai. Mufrad yang pertama, suku kata yang pertama yaitu usul. Usul berasal dari apa? Aslun. Aslun artinya apa? Ma yubna alaihi ghairuhu. Baik, selesai. Itu intinya. Soalnya di situ. Al usulu jam'u aslin wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Sahih khata? Sahih. Kalau misalnya kata al aslu jam'u aslin, fal aslu ma'rifatu al ahkam syar'iyyah al amaliyah bi adillah tafsiliyah. Sahih khata? Khata. Baik, pilihan ganda. Kalau pilihan ganda, al-fiqhu yang sekarang, al-fiqh, suku kata yang kedua, mufrad yang keduanya, dari potongan usulul fiqh. Usul selesai, fiqhun kita bahas. Al-fiqhu lughatan, secara bahasa,
fikih secara bahasa, al-fahmu, al-fiqhu wal fahm. Secara bahasa, fikih adalah kepahaman, pemahaman, paham. Orang faqih berarti orang fahim. Orang faqih, orang yang ahli fikih berarti fahim secara bahasa, orang yang paham. Paham apa? Syariat. Dan paham di sini menyeluruh. Wa minhu qauluhu ta'ala, bagaimana al-fiqhu dimaknai dengan al-fahm? Apakah ulama ngarang, ngasal? Tidak, ada dalilnya dari firman Allah Ta'ala. Wa minhu, dan darinya. Ya, qauluhu ta'ala, hu kembali ke siapa? Al-fahm. Ya, al-fiqhu bimana al-fahm, sesuai dengan qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Lihat, wahlul, ini ada di surat Toha 27-28. Wahlul, dan pretelilah, uraikanlah, wahlul. Ya, ada ikatan kemudian diuraikan, ini wahlul. Wahlul, dan uraikanlah ya Allah, uqdatan, ikatan, min lisani, dari lisanku, yafqahu, agar mereka paham, qauli, perkataan. Perkataan siapa? Musa alaihis salam. Maka beliau butuh penjelas perkataannya yang dalam riwayat-riwayat asar Israiliyat, perkataan beliau kurang jelas. Kenapa? Karena waktu kecilnya sempat dimasuki arang oleh Fir'aun. Karena dari bayi dia bersama Fir'aun. Nah, pas nakal-nakal itu, ya, kesal Fir'aun masukin arang. Namanya Raja Zalim. Ngeri. Ya, kalau nyiksa itu anak angkatnya sendiri gituin. Apalagi orang lain. Kan Nabi Musa sebagai anak angkat beliau. Ya. Fir'aun laknatullah ya. Karena perkataan beliau enggak jelas, karena rusak kerongkongannya, otomatis huruf-huruf tidak jelas, sehingga manusia ngomong, ini Musa ngomong apa kurang jelas. Tapi walaupun begitu, Allah angkat dia menjadi nabi yang termasuk ulul azmi. Di langit ke-6, di langit ke-7 ada Ibrahim alaihissalam. Dan beliau termasuk pengikut yang paling banyak, nabi yang pengikutnya paling banyak setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun perkataan kita enggak jelas, Allah tidak melihat dari apa? Fasihnya orang ngomong. Tapi lebih apa? Kekuatan istiqomah iman. Maka beliau butuh teman, namanya Harun, saudaranya. Ya, saudara Musa Harun, untuk lebih ya, menjelaskan perkataan dia yang tidak jelas di depan orang, maka beliau bersama Harun berdakwah ya, di jalan Allah. Selain memerangi Fir'aun, menjelaskan kepada manusia tentang tauhidullah. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdah. Ya. Dan uraikanlah ikatan min lisani, dari lisanku ya Allah, yafqahu ay yafhamu qawli, agar mereka paham, agar mereka faqih perkataanku, mengetahui, menjelaskan apa? Paham akan perkataanku. Ini surat Toha ayat 27-28 yang menjelaskan bahwa al-fiqhu artinya al-faham. Quran sendiri yang menjelaskan. Ya, bukan ulama. Ulamanya istinbat. Taib. Ini secara bahasa, wastilahan, secara istilah. Ya, fikih secara istilah artinya apa? Ma'rifatu al-ahkami asy-syar'iyyatu atau syar'iyati? Asy-syar'iyati, kenapa? Naatnya kemana? Al-ahkam. Kenapa enggak ma'rifah? Ya, cocoknya Ustaz, udah aja. Naam, asy-syar'iyyati. Hukum-hukum syariat, bukan ma'rifat syariat. Ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-amaliyyati biadillatiha at-tafsiliyati. Ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati
biyadillatiha tafsiliyati ma'rifatu mengetahui ya, atau memahami al-ahkami hukum-hukum asy-syar'iyyati syariat hukum-hukum syariat al-amaliyah amalan hukum syariat yang berupa amalan bukan berupa i'tiqad. Ini berupa amalan bukan berupa i'tiqad. Lawan amalan i'tiqad. Fikih enggak bahas masalah i'tiqad. Ya. Fikih enggak bahas masalah hukum-hukum akidah yang ada dalam hati. Fikih hanya bahas yang terlihat di mata, terdengar di telinga, bisa dirasa kalau dipegang. Kalau enggak itu bukan urusan fikih. Itu urusan masalah i'tiqad. Ntar di bab akidah. Baik. Al-amaliyati yang berhubungan dengan amalan atau hukum-hukum syariat amalan dengan adillati dalil-dalil nya ini siapa? Dalil-dalil hukum. Kembali ke al-ahkam. Ya. Dengan dalil-dalil hukum-hukum syariat amaliyah ya. Dengan dalil-dalilnya dalil-dalil hukum syariat amaliyah at-tafsiliyati tafsil terperinci. Tafsiliyah artinya apa? Terperinci. Biyadillatihat tafsiliyati dengan dalil-dalilnya yang terperinci mendetail dengan dalilnya yang mendetail terperinci tafsil. Baik ya. Sampai sini ya, kita cukupkan. Ada pertanyaan? Ayat dibaca yang keras. Anak cukupkan dulu ya. Harus ada yang mewakili. Satu dari perempuan baca dan satu dari laki-laki. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.